Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita masuk pada bab pengoperasian komputer, di mana bab pengoperasian komputer ini sangat penting bagi kita dalam mempelajari teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang aplikasi Microsoft Office Excel. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang pengoperasian komputer Microsoft Office Excel, maka hendaknya kita harus tahu, apa sih Microsoft Office Excel itu? Ada yang tahu mungkin dari kalian? Oke, kita langsung saja. Microsoft Office Excel adalah program aplikasi lembar kerja atau biasa yang disebut dengan spreadsheet yang bisa digunakan untuk membuat tabel, menyajikan data dalam bentuk grafik, dan dapat dipergunakan untuk mengolah angka atau aritmatika. Microsoft Office Excel ini juga terdiri dari workbook, yang mana workbook atau lembar kerja itu terdiri dari beberapa worksheet. Sedangkan worksheet terdiri dari baris dan kolom. Dalam setiap worksheet yang tersedia pada Microsoft Office Excel, adik-adik, yang disediakan Microsoft Office Excel adalah sejumlah 1.048.576 baris dan 16.384 kolom. Selanjutnya menu dan icon. Microsoft Office Excel ini, adik-adik, sangat membantu pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang administratif. Microsoft Office Excel identik dengan penghitungan angka-angka, serta penggunaan rumus-rumus yang efektif, serta kemampuan dalam mengolah angka pun sangat beragam fungsinya. Ada beberapa dari kelebihan dan kekurangan Microsoft Office Excel ini yang perlu kalian ketahui juga adik-adik. Kelebihannya salah satunya yaitu Microsoft Office Excel sudah tersedia daya tampung data yang cukup besar, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, 1.048.576 baris dan 16.384 kolom dalam setiap worksheet di lembar kerja Microsoft Office Excel. Yang kedua, Microsoft Office Excel juga mempunyai format yang populer dan fleksibel, sehingga bisa dikonversikan pada aplikasi statistik yang lainnya. Yang ketiga, Microsoft Office Excel juga mempunyai program penggunaan rumus-rumus yang sangat lengkap, sehingga akan mempermudah dalam mengolah angka, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau yang lain macam sebagainya. Nanti kita akan mempelajarinya setelah kalian sudah paham tentang menu dan icon pada Microsoft Office Excel ini. Ada kekurangan juga pada Microsoft Office Excel, yaitu yang pertama, aplikasi Microsoft Office Excel ini tidak gratis adik-adik, alias berbayar. Yang kedua, aplikasi ini juga memerlukan tempat penyimpanan RAM yang banyak dan CPU yang cukup besar. Kali ini yang kita pelajari adalah Microsoft Office Excel tahun 2007. Kenapa kok tahun 2007? Karena Microsoft Office Excel di tahun 2007 ini sudah mempunyai fitur-fitur, menu-menu, dan icon yang sudah diperbarui dari Microsoft Office Excel yang sebelumnya. Dan tersedia banyak sekali kolom dan baris yang disediakan pada Microsoft Office Excel 2007 ini. Tampilannya seperti ini adik-adik, ada yang icon menu kontrol, quick access toolbar, baris tab, formula bar, size button, name box, dan lain-lain. Nah, ini nanti akan kita pelajari selanjutnya, kita akan kupas tuntas satu persatu dari setiap item-item yang muncul di layar seperti yang kalian lihat.
Kita ulas yang pertama, Office button atau yang biasa disebut dengan icon menu kontrol. Dalam Microsoft Office Excel 2007, terdapat beberapa perintah pada icon menu kontrol atau yang biasa disebut dengan Office button adik-adik. Seperti halnya new, open, save, save as, print, prepare, send, publish, dan close. Nah, tampilan icon pada menu kontrol atau Office button dan fungsinya. Office button adalah gambar yang terletak di sebelah kiri, pojok kiri atas pada lembar kerja Microsoft Office Excel ya adik-adik. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan ada new, open, save, save as, print, prepare, send, publish, dan close. Apa fungsi dari setiap item yang muncul pada menu Office button atau menu kontrol? Yang pertama adalah new. New adalah perintah untuk menampilkan atau membuat lembar kerja baru pada Microsoft Office Excel. Nah, seandainya kalian ingin membuat lembar kerja baru, tidak perlu kalian membuka tab pada Microsoft Office Excel lagi, melainkan hanya mengeklik lembar kerja atau yang disebut dengan new ini tadi, maka akan muncul lembar kerja baru sehingga sangat memudahkan bagi kalian dalam membuat lembar kerja baru. Yang kedua adalah open. Apa open? Open artinya perintah untuk membuka lembar kerja Microsoft Office Excel yang telah tersimpan. Artinya setelah kalian membuat sesuatu dalam lembar kerja Microsoft Office Excel, kemudian kalian simpan. Setelah kalian simpan, kalian ingin membukanya lagi, maka kalian tinggal mengeklik open, kemudian kalian cari file yang sudah kalian buat dan kasih nama pada sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya save. Apa save? Save merupakan perintah untuk menyimpan lembar kerja yang telah dimuat. Nah, setelah kalian membuat lembar kerja, kemudian ingin menyimpan dengan nama-nama tertentu, kalian bisa mengeklik save. Selanjutnya kalian simpan dengan nama yang kalian inginkan. Terus kemudian save as. Apa perbedaan dari save dan save as? Kalau save itu adalah perintah untuk menyimpan lembar kerja yang telah dibuat. Kalau save as adalah perintah untuk menyimpan lembar kerja yang telah dibuat atau diedit dengan menggunakan nama yang berbeda. Seandainya kalian sudah membuat, kemudian kalian ingin menyimpan, setelah kalian menyimpan, kalian ingin menyimpannya lagi dengan memberikan nama yang lain, maka kalian bisa membuat atau mengeklik save as ini. Maka ada 2 file yang isinya sama tapi namanya berbeda. Gitu ya adik-adik. Selanjutnya adalah print. Nah, print di sini merupakan perintah untuk mencetak lembar kerja yang sudah dibuat. Selanjutnya prepare. Prepare adalah perintah untuk melakukan atau menyiapkan file lembar kerja untuk didistribusikan. Kemudian ada yang selanjutnya send. Send merupakan perintah untuk melakukan pengiriman salinan lembar kerja yang sudah dibuat pada orang lain, alias di share. Nah, kalau bahasa anak muda sekarang share. Yang selanjutnya adalah publish. Publish adalah perintah untuk membagikan lembar kerja yang sudah dibuat pada workspace. Hampir mirip send dengan publish, sama-sama menge-share, mengirim, hanya saja yang send untuk pengiriman salinan lembar kerja yang sudah dibuat pada orang lain. Kalau publish
dibagikan lembar kerjanya yang sudah dibuat pada workspace. Yang terakhir adalah close. Close merupakan perintah untuk menutup lembar kerja Microsoft Office Excel yang sedang aktif. Jadi, setelah kalian sudah melakukan kegiatan pada lembar kerja Microsoft Office Excel, kalian bisa menutup lembar kerja ini dengan mengeklik close. Begitu ya adik-adik. Kita lanjutkan lagi. Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar terletak di sebelah kanan dari ikon menu kontrol atau Office button. Quick Access Toolbar berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam memberikan perintah dengan menggunakan menu-menu tertentu yang sering digunakan tanpa melalui Office button ataupun yang lainnya. Dan menu ini adik-adik bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan keinginan penggunanya. Dengan cara mengeklik tanda panah bawah paling kanan. Contoh saja menu-menu yang tersedia di Quick Access Toolbar itu ada Undo, ada Redo, ada Print Preview, ada Save, ataupun yang lainnya. Nah, ini adalah tampilan menu Quick Access Toolbar. Kalau Office button yang paling kiri, maka Quick Access Toolbar itu adalah yang di sebelah kanannya, yang sudah diberi tanda kotak merah. Nah, seperti ini adik-adik. Selanjutnya adalah baris tab. Apa baris tab? Baris tab adalah sebuah baris menu yang berisikan serangkaian grup dan membuat beberapa tombol perintah untuk mengoperasikan Microsoft Office Excel. Biasanya baris tab ini memuat 7 perintah, yaitu Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, dan View. Kita akan mempelajari menu-menu ini dengan secara lengkap pada video yang selanjutnya. Nah, seperti ini adik-adik tampilan baris tab. Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, dan View. Nah, setiap dari menu yang tertampil itu banyak sekali ribbon-ribbon yang ada pada menu tersebut. Sehingga apabila kita ulas di sini akan membutuhkan banyak waktu. Nanti kita akan ulas di video yang selanjutnya per menunya. Home, isinya apa saja, kita jelaskan. Kemudian selanjutnya insert, isinya apa saja. Kemudian kita jelaskan sampai dengan view. Oke, kita lanjutkan pada poin 4, size button. Size button adalah toolbar yang digunakan untuk mengatur tampilan dari lembar kerja Microsoft Office Excel. Size button biasanya terdiri dari 4 tombol, yaitu minimize, restore, maximize, close. Nah, ini tampilan dari size button. Yang paling kiri yang tanda tanya itu adalah Microsoft Office Excel Help. Yang kedua adalah minimize. Biasanya minimize sama maximize itu jadi satu. Karena apabila kita klik minimize-nya, maka layarnya akan tertutup. Kemudian apabila kita klik maximize-nya, maka lembar kerjanya akan terbuka seperti semula. Yang ketiga, gambar yang nomor 3 sebelahnya adalah restore. Yang terakhir adalah close. Selanjutnya adalah name box. Name box adalah kotak kecil yang berada di bawah baris tab, yang mana berfungsi untuk menampilkan alamat sel atau objek yang telah dipilih.
Tampilan dari Namebox seperti ini, Adik-adik. Nah, seumpama kalian tempatkan pointernya itu di baris pertama, kolom pertama, maka akan ditampilkan pada Namebox A1. Seandainya kalian menempatkan di kolom B, kemudian di baris kedua, maka di Namebox akan tertulis B2. Selanjutnya seperti itu, sesuai dengan penempatan pointer yang terbaca. Selanjutnya adalah formula bar. Formula bar adalah kotak persegi panjang yang berfungsi untuk menampilkan dan mengedit isi dari sebuah sel yang sedang aktif tentunya. Bagian ini difungsikan pula sebagai tempat memasukkan rumus serta untuk mengedit atau memperbaiki rumus Excel yang telah dibuat. Tampilan dari formula bar yakni seperti ini. Nah, yang sudah dikotai merah itu namanya adalah formula bar. Nah, seandainya nanti kalian menuliskan pada sel-sel yang tersedia tulisan angka 1, 2, 3 ataupun rumus, maka akan ditampilkan pada formula bar. Kita lanjutkan, yang ketujuh adalah kolom atau kolum. Kolom adalah baris lajur pada lembar kerja Microsoft Office Excel yang diberi simbol abjad A sampai dengan 4 yang membentang dari sebelah kiri ke kanan. Pada Microsoft Office Excel ini, jumlah kolom yang disediakan pada setiap lembar kerjanya yaitu 16.384 kolom. Apabila kalian ingin mengecek kebenarannya, bisa kalian panah kanan sampai dengan terakhir. Nanti akan ada kolom bertuliskan huruf Romawi 4. Nah, yang seperti ini adik-adik. Selanjutnya kita masuk ke baris atau row. Baris adalah lajur pada lembar kerja Microsoft Office Excel yang diberi simbol angka 1 sampai dengan 1.048.576 yang membentang dari atas ke bawah. Pada Microsoft Office Excel ini jumlah baris yang disediakan adalah 1.048.576 baris. Seandainya kalian ingin mengecek kebenarannya, bisa kalian klik panah bawah sampai dengan baris terakhir pada lembar kerja Microsoft Office Excel ini. Yang kesembilan adalah scroll bar. Scroll bar adalah bar penggulung lembar kerja, baik dari atas ke bawah ataupun dari kanan ke kiri. Scroll bar dibagi menjadi dua, adik-adik, yaitu scroll bar vertikal dan scroll bar horizontal. Scroll bar vertikal biasanya terletak pada bagian kanan layar, sedangkan scroll bar horizontal terletak pada bagian bawah sebelah kanan. Tampilan dari scroll bar seperti ini. Yang ditandai dengan panah hitam, maka namanya adalah scroll bar vertikal. Itu bisa digeser dari atas ke bawah. Sedangkan yang ditandai dengan panah merah itu adalah scroll bar horizontal. Bisa digeser ke kiri ataupun ke kanan. Selanjutnya adalah tombol navigasi sheet. Tombol navigasi sheet adalah tombol yang digunakan untuk berpindah dari satu sheet ke sheet yang lain dalam satu lembar kerja yang aktif. Dalam keadaan normal, biasanya sheet yang disediakan dari setiap lembar kerja itu ada 3. Tapi
Pengguna bisa menambahkan sendiri sesuai dengan keinginannya dengan mengklik gambar kertas berbintang di samping kanan sheet. Sheet ini sama dengan worksheet yang saya sampaikan di awal tadi. Tampilan dari tombol navigasi sheet seperti ini. Ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Seandainya kalian ingin mengganti namanya dari sheet menjadi book 1 atau lembar kerja 1, bisa dengan mendouble klik nama yang tertulis di sana. Sheet 1 kemudian kalian hapus, kalian bisa mengetikkan lembar kerja 1, lembar kerja 2, atau dan seterusnya. Untuk menambahkan sheet-nya juga, kalian juga bisa mengklik gambar kertas berbintang di sebelah kanannya. Kita lanjutkan lagi. Yang ke-11 adalah baris status. Baris status adalah baris yang berisi keterangan yang menunjukkan lembar kerja yang sedang aktif. Biasanya, baris status terletak pada bagian paling bawah lembar kerja. Seperti ini tampilannya adik-adik. Nah, di baris status ini akan tertampil file yang sedang kalian buka. Seandainya kalian buka book 1 atau lembar kerja 1, maka di baris status ini akan tertulis Microsoft Office Excel, kemudian book 1 atau lembar kerja 1 ataupun yang lainnya. Selanjutnya adalah zoom. Zoom adalah tombol yang digunakan untuk memperbesar atau memperkecil lembar kerja Microsoft Office Excel yang sedang aktif. Zoom terletak pada bagian sebelah bawah kanan atau di bawahnya scroll bar horizontal. Dalam keadaan normal, zoom berada di tengah-tengah garis dan menunjukkan angka 100%. Nah, tampilannya zoom seperti ini adik-adik. Apabila kalian ingin memperbesar dari tampilan lembar kerja kalian, kalian bisa menggeser panah yang terletak di antara minus dan plus. Atau kalian bisa mengklik tombol plus atau minusnya sesuai dengan keinginan kalian mau diperbesar ataupun diperkecil. Nah, itu ya adik-adik pembelajaran yang kita bahas hari ini. Semoga dapat memberikan inspirasi yang baik, semoga dapat menambah wawasan kalian sehingga kalian bisa mempelajari pengoperasian komputer, mengenal Microsoft Office Excel ini dengan sebaik-baiknya. Nah, jangan lupa adik-adik untuk selanjutnya kita akan mempelajari lebih detail lagi tentang menu-menu yang sudah saya sampaikan tadi, baik home, insert, back layout, dan seterusnya. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Apa sih namanya? Apa sih fungsinya? Sehingga kalian dapat mengoperasikan Microsoft Office Excel ini dengan sebaik-baiknya dan tidak sampai bingung. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa kita lanjutkan pembelajaran kita di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.